Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Ena Korindo Sekuritas. Oke, kita mereview sedikit ya perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022. Jadi kemarin di IHSG melemah tipis 4 poin di level 7043, nilai transaksinya 12,2 triliun. Most active stock 5 diantaranya BBCA, BBRI, Bumi, Telkom, dan Bank Mandiri. Adapun foreign transaction mencatatkan net buy senilai 216 miliar. 5 saham diantaranya, top buy 5 saham diantaranya ICBP, UNTR, Adaro, ITMG, dan Antam. Kita review untuk Wall Street sekilas. Jadi kinerja sejumlah big cap teknologi tertekan membuat Nasdaq melemah lebih dari 2%. Induk usaha Google, Alphabet melaporkan perlambatan pertumbuhan pendapatan seiring persaingan ketat pada iklan digital. Alphabet juga melaporkan pendapatan iklan YouTube yang meleset jauh dari ekspektasi pasar. Adapun tekanan kinerja Microsoft terjadi karena perlambatan pertumbuhan pada bisnis cloud Azure dan software guidance. Di sisi lain, sikap dovish Bank of Canada yang menaikkan suku bunga hanya sebesar 50 bips dibandingkan ekspektasi pasar yang hingga 75 bips menjadi 3,75% periode Oktober, memberikan harapan pada The Fed untuk memperlambat laju kenaikan Fed Fund Rate. Sentimen positif ini menahan tekanan bursa saham Wall Street sebelum akhirnya ditutup mix. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi, di Bloomberg kita ada survei untuk inflasi yang rilisnya tanggal 1 November nanti. Jadi, laju inflasi Oktober itu melandai. Berdasarkan survei Bloomberg, laju inflasi headline Indonesia periode Oktober diproyeksikan hanya sebesar 0,09% secara bulanan. Selain normalisasi sejumlah harga komoditas pangan, kami melihat dampak kenaikan signifikan harga BBM bersubsidi hingga 30% yang dilakukan awal September itu udah tercermin di inflasi September, di mana inflasi headline September mencapai lebih dari 1% secara bulanan dibandingkan bulan sebelumnya yang deflasi 0,2%. Adapun aksi selektif jual investor pasca rilisnya sejumlah Big Four bank earning result membuat sektor keuangan kemarin itu turun lebih dari 1%. Sementara itu, penguatan sektor teknologi hingga 3% menahan tekanan IHSG yang berhasil ditutup di level 7.043. Kami memproyeksikan IHSG hari ini kembali bergerak konsolidasi atau cenderung sideways. Company news yang pertama itu dari Adi Komuter Property, ADCP, yang mengantongi marketing sales senilai 934 miliar hingga kuartal ketiga tahun ini. Yang kedua dari Dharma Satya Nusantara DSNG mencatatkan laba bersih senilai 898 miliar, tumbuh 112 secara tahunan. Yang ketiga TAPG atau Triputra Agro Persada yang mencatatkan pertumbuhan kinerja per September 2022 seiring dengan kenaikan produksi perseroan. Oke, kita masuk ke makroekonomi domestik. Pemerintah mengembalikan defisit itu agar APBN pada tahun depan kembali normal setelah sebelumnya bekerja keras akibat menghadapi guncangan pandemi COVID-19. Jadi defisit APBN tahun 2023 bakal kembali di bawah 3% dari PDB. Suku bunga KPR Amerika melonjak hingga 7,16%. Jadi suku bunga rata-rata pinjaman rumah Amerika yang paling terkenal naik ke level tertinggi sejak tahun 2001. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan yield US Treasury Amerika tenor 10 tahun. Oke, kita masuk ke ekonomi kalender. Mungkin nggak terlalu signifikan ya. Oke, kita masuk ke corporate calendar. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober. Itu ada RUPS, kode sahamnya PKPK, sementara untuk dividennya tidak ada. Kita masuk ke technical. Hari ini kita proyeksikan cenderung kembali konsolidasi atau sideways. Supportnya di 7.017 sampai 7.000, berikutnya 6.980 atau 6.940 hingga 6.900. Resistennya di 7.100 sampai 7.110 atau 7.140 sampai 7.150. Saham pilihan kita yang pertama adalah Saratoga Investama Sedaya SRTG, rekomendasinya buy. Targetnya 2630 sampai 2670 atau 2820 sampai 2840.
atau 2980 sampai 3000. Sementara untuk stop lossnya di 2410. Yang kedua, Astrindo Nusantara Infrastructure BP itu rekomendasi buy dengan targetnya di 160, 170, 182 dan berikutnya di 194. Sementara untuk stop lossnya di 140. Akra Corporindo itu rekomendasi spekulatif buy, targetnya di 1450 sampai 1500 atau 1670 sampai 1700, stop lossnya di 1340. Yang keempat ada Vale Indonesia Inco spekulatif buy, targetnya 8000 sampai 8225 atau 8500, stop lossnya di 6500. Yang terakhir itu ada Antam Aneka Tambang buy on break, targetnya di 1950 sampai 2000 atau 2130 sampai 2150. Berikutnya di 2250 sampai 2300. Sementara untuk stop lossnya di 1750. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.